Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sani Fulfiansyah. Dan saya Muhammad Rizky Ramadhani. Ya, kita hari ini akan membahas tentang kecakapan digital. Ya, kenapa kecakapan digital? Ya, karena kita ini harus mahir dalam berdunia digital. Ya, kita lanjut. Betul, betul. Ya, nah ini pembahasannya ada latar belakang, ada komunikasi secara digital, mengelola informasi dan konten, melakukan transaksi digital, dan juga menjaga keamanan digital. Itu sangat penting yang keamanan digital. Benar gak? Hmm. Oke, kita masuk ke latar belakang. Ya udah, latar belakangnya ini, kenapa kita buat presentasi ini? Ya karena kita hidup di sebuah dunia yang sudah terdigitalisasi. Kita semua hidup bermedsos dan lain sebagainya. Banyak aktivitas kita yang mesti melibatkan teknologi dan perangkat digital. Nah kan benar. Oleh karena itu kecakapan digital ini sangat penting ya kita miliki. Karena kalau nggak pakai kecakapan digital ini bisa bahaya gitu. Tanpa memiliki kecakapan digital kita akan mengalami kebingungan Hmm. dalam menapaki dunia yang terdigitalisasi ya. Takutnya kena scam atau kena apa gitu, bahaya juga. Ya, Betul, betul. pertanyaannya yang penting itu kecakapan digital seperti apa yang perlu kita miliki. Kadang teman-teman bakal bingung apa sih kecakapan yang perlu dimiliki. Basicnya aja ya udah. Jangan yang terlalu rumit-rumit, basicnya aja. Betul Ya ya. udah. Nah, Oke, mungkin kita lanjut, yaitu yang pertama adalah komunikasi secara digital. Mahir dalam komunikasi merupakan hal terpenting bagi semua manusia, terlebih dalam era yang digital saat ini, karena kita lebih leluasa dalam berkomunikasi antar sesama menggunakan platform digital, sebagai contohnya misalnya WhatsApp, Twitter, Telegram, dan Instagram. iya, Dan mungkin ada ben- betul, bener dan juga mungkin sih. ada beberapa ya, dan mungkin ada beberapa macam cara yang bisa kita, apa sih namanya ya istilahnya, kita bisa kuasai, seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan memilah apa yang perlu dibicarakan dan mengasah kemampuan berkomunikasi di ranah profesional. Sebenarnya banyak hal gitu yang bisa dibicarakan, cuma 3 poin ini sudah mungkin cukup buat apa ya namanya ya, istilahnya kita supaya bisa menjadi hal yang baiklah di dalam dunia digital ini. Mungkin bisa ditambahin oleh Muhammad Sani. Oh iya, iya komunikasi secara digital. Ya benar, kita itu harus mahir dalam kayak dunia per WhatsAppan ini kelihatan sepele, tapi iya dalam Instagram, Twitter, WhatsApp itu sudah ada aturan yang nggak tertulis ya, ada etikanya juga dalam komunikasi. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Ya, Hmm. ada jejak digital dan lain-lain. Makanya kita harus cakap dalam berkomunikasi biar nggak salah tangkap juga, jangan sembarangan ya asal ngomong asal ketik ini itu juga bahaya, banyak kejadiannya Betul. soalnya yang Hmm. langsung viral gitu gara-gara salah ketik atau salah gimana gitu, opini orang soalnya berbeda-beda, jadi itu sih yang Betul. ditakutin. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah ini juga 3 poinnya ini yang tadi sudah Iya. dibicarakan. Berkomunikasilah dengan baik, memilah apa yang dibicarakan, dan mengasah kemampuan berkomunikasi. Ya ini yang paling penting itu memilah sih, soalnya di luar sana di internet itu banyak macam informasi segalanya kayaknya. Nah kita kalau Iya. bisa memilah atau kayak memilih yang baik itu jatuhnya bahaya, Betul, bahaya betul. banget malah. Ya banyak kasusnya sudah, jangan dikasih tahu lagi sudah. Oke, Ya, lanjut, lanjut, lanjut. lanjut. Nah ini, saya akan bacakan ini mengelola informasi dan konten.
Nah ini, Mm-mm. kita memilah pada era digital yang sedang ramai ini ya, banyak banget informasi yang dapat diperoleh. Dan juga informasi ini terus bertambah karena orang itu memiliki kebebasan untuk berpendapat dan juga memberikan opini. Dan juga bisa menuliskan gitu di mana, di webnya, di blogernya, di WA-nya, di Mm. IG, story, ataupun Twitter. Jadi itu kalian harus memilahnya dengan baik, jangan sembarangan. Namun tak semua informasi yang ada di luar sana valid. Nah, nggak semua itu valid, nggak semua itu fakta. Jadi kita itu harus cross check. Nah itu tugas kita untuk memilah apa yang baik dan buruk, yang kita butuhkan atau tidak, yang hoax atau valid. Nah Mm. ini perlu ya, perlu banget. Banyak betul lah pokoknya. Oke, kita lanjut, yaitu yang ketiga adalah melakukan transaksi digital. Nah, banyak banget sih kayaknya sih kejadian kayak transaksi digital ini sangat luas dan banyak betul lah di sana. Dan transaksi digital di era digital saat ini dan begitu pula dengan aplikasi transaksi. Dan banyak juga kasus transaksi digital, karena itu kita harus hati-hati karena banyak penipuan di sini. Menggunakan transaksi digital gitu. Kita harus pahami betul gitu kan mengenai menguasai cara transaksi. Ini juga berlaku untuk mengisi digital form, dan juga ya begitulah, banyak juga sih yang bisa kena tipu dalam hal transaksi gitu kan. Ya mungkin itu aja sih kayaknya. Cuma mungkin kalau Muhammad Syani bisa menambahkan, bisa langsung saja. Oh ya ya, makasih. Iya, transaksi, ya banyak kayak spam-spam di WA ataupun di nomor SMS itu banyak yang selamat Anda mendapatkan 10 juta gitu misalnya, isi form Wih, ini bla bla bla, itu bahaya sebenarnya. Nah, ya kalau kita betul nggak sekali. punya kecakapan ya, itu misalnya ya orang misalnya gaptek atau nggak tahu apa-apa, ketemu pesan kayak gitu, siapa yang nggak tergiur dapat 1 juta Wah, gratis ya kan? Ayo. ya, betul betul betul. Saya Ya pun juga kan, tergiur gitu kan. kita Tahu-tahu. tergiur. Nah, kita cross check masuknya ke Google Form. Nah, ini Hmm. banyak pencuri data itu menggunakan Google Form. Hmm. Banyak juga yang Google Form-nya itu bisa dimodifikasi jadi kayak situs officialnya. Jadi kayak Ya. aslinya gitu. Itu bahaya Hmm. banget ya. Nah, itu Sesungguhnya. efeknya apa? Efeknya ya misalnya kita sembarangan masukin data, misalnya PIN ATM ataupun creation apa kayak eh, data-data penting ya, uang kita bisa terkuras, itu bahaya banget ya. Oke, kita lanjut. Saya juga. Hmm. Nah ini juga sama dengan yang sebelumnya, menjaga keamanan digital. Majunya teknologi dan informasi ini bukan tanpa resiko loh sebenarnya. Ya banyak sih apa keuntungannya juga, tapi resikonya juga besar kalau nggak cakap dalam eh, Ya, ya kecakapan dalam. dunia digitalnya nggak diasah itu juga bahaya. Besar dari Hmm. resiko ini ialah kegagalan privasi atau lemahnya privasi individu. Hmm. Ya, beneran ini Nah, paling marak sih soalnya tentang eh, lemahnya privasi individu. Banyak orang yang kena hack di Instagramnya, di Twitternya, terus dipasangin di post yang hal yang nggak bagus. Terus ya orang yang punya akunnya ini ya kewalahan juga kenapa dihack. Ini cukup berbahaya. Majunya teknologi dan informasi ini bukan tanpa risiko. Ya benar, benar banget ya. nah, Nah, ini ada beberapa cara sih untuk memperkuat privasi, yaitu kita menggunakan password yang sulit.
Kalau perlu dia passwordnya yang acak, bukan nama kayak bukan nama tanggal lahir, bukan dari nama sendiri, bukan dari apapun ya. Misalnya random word aja itu cukup bagus, ada angkanya ya. dan banyak kombinasinya tentu saja Ya supaya itu lebih aman. bener-bener kombinasi ini penting. Ada yang kadang-kadang itu passwordnya cuma kayak Bismillah gitu. Nah, waduh, itu bahaya banget. Itu kita lihat di internet itu banyak passwordnya itu yang mirip-mirip. Ya, yang kedua Apa itu perlu selalu memperbarui software. ya Ini betul. ini benar karena sistem seiring berkembangnya waktu atau berkembangnya teknologi ya, sistem itu makin nggak kuat menangkis Ya, virusnya. Sama seperti manusia. Jadi kalau nggak ada update, nggak ada pembaruan untuk nge-patch virusnya itu semakin mudah dia kenanya. Makanya ayo kalau ada update OS silahkan diupdate security-nya supaya nggak kebobolan. Nah, ada nyalakan autentikasi dua faktor. Two factor authentication itu ada yang dari Google. Dia tuh seperti kode yang nggak lama. Dia nggak lama. Nanti beda lagi, dan beda lagi. Nah, itu cukup aman banget. Minusnya, kalau aplikasinya hilang, nah itu ribet banget. Jadi dijaga ya, aplikasinya yang autentikasi dua faktor, misalnya kayak Google Authentication, itu disimpan baik-baik ya. Kecuali autentikasi dua faktornya cuma kayak nomor HP, ya itu juga diperhatikan kalau yang ada masa tegangnya atau apapun biar gak kewalahan. Yang keempat ya, ini ada software antivirus. Sebenarnya software antivirus ini sudah nggak serelevan dulu ya. Ya, kalau sekarang udah betul lah ditembus karena tidak begitu kuat dalam mengantivirus. Karena virus mm, sekarang semakin iya, berkembang. bener. Bahkan kayak yang Avast, Norton itu kadang Ya, nggak ngefek, kadang nggak ngefek. Jadi bingung juga. Saya aja sekarang nge-stuck di Windows Defender aja karena kadang-kadang kalau ada virus gitu dikasih tahu. Meskipun rawan banget ya virus, apalagi yang suka bajak itu bahaya itu. Bahaya. betul-betul. Iya. Hati-hati aja sih yang apa sih namanya itu sering menggunakan aplikasi bajakan karena belum tentu itu juga aman karena aplikasi yang sudah dibeli orang terus dirombak lagi dijadikan aplikasi gratis dan kita tidak tahu kan apakah aplikasi tersebut disimpan virus atau tidak ya sangat berbahaya juga buat keamanan kita gitu. Iya Mungkin benar. itu. Benar juga ya. Backdoor, kita takutnya backdoor. Tiba-tiba kameranya dipakai gitu ya. Itu bahaya banget. Bahaya. Bahaya, bahaya banget ya. Iya, bener sih. Itu kalau memang kayak aplikasi-aplikasi bajakan itu ada beberapa yang mengandung fitur backdoornya. Jadi si hackernya ini bisa melihat SMS-nya, bisa buka kameranya, dan buka galeri, terserah hackernya. Yang penting aplikasinya diinstal, sudah masuk ke dia. Nah Hmm. itu cukup bahaya banget, beneran, beneran. Siapa yang nggak takut kalau aplikasi kamera itu tiba-tiba dilihat gitu ya, kita lagi ngapain, who knows ya. Aduh, aduh, Bahaya. sudahlah, bahaya banget. Oke, kurang-kurangin sudah aplikasi bajakannya. Oke, selanjutnya itu menggunakan website yang aman. Ini absen yang suka pakai layar kaca 21 ataupun situs-situs terlarang. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Karena biasa itu langsung pop up, ini pop up.
misalnya download aplikasi bajakan itu misal pop up ke Lazada itu yang ringan-ringannya ya, ke pop up ke Ya, Lazada, ke pop up ke Shopee, terlempar ke Tokopedia biasanya. ya Itu tuh. cukup bahaya. Hmm. Bener. Dan mungkin Eh, bisa menjauhi kayak website yang mencurigakan berisi konten legal ataupun menjanjikan penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Situs-situs ini sering kali digunakan untuk penipuan gitu kan. Dan juga pastikan URL situs web yang Anda kunjungi dimungkinkan dengan HTT HTTPS atau, dan juga ada ikon gembok di bil alamat. Ini menunjukkan bahwa koneksi Anda aman dan data yang Anda kirimkan pastinya dienkripsi gitu kan. Jadi kalian harus harus tetap memperhatikan gitu kan. Dan juga ada juga ini kan, hindari situs yang mencurigakan juga kan. Jauhi situs web yang tidak terlihat mencurigakan, berisi konten ilegal atau menjanjikan penawaran. Itu hati-hati aja. Mungkin itu aja sih. yes, bener. Soalnya ya itu menjadi serangan malware yang bisa merusak perangkat kita itu atau mencuri data sensitif. Bayangin kita lagi menyimpan kayak data-data kartu keluarga, data-data kartu ATM kita simpan ya di folder. Terus ada malware-nya gitu, nyari-nyari gitu ya. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Nah, kita itu harus ya bener juga HTTPS, juga SSL, situs tanpa SSL atau kadaluarsa. Itu Hmm. akibatnya apa sih? Data itu bisa diubah tanpa disusupi yang bisa membuat sistem terinfeksi malware, virus dan kerusakan lainnya. Ya, jangan pernah Dan juga, ya. dan untuk tambahan sih privasi dengan keamanan saat ini, browser pertimbangan menggunakan VPN tuh. Itu bahaya banget sih ya. Yang Iya, yang terpercaya untuk mengenkripsi lalu lintas internet. Sebenarnya menggunakan VPN juga berbahaya sih karena kita kan iya, nggak tahu kan. iya. VPN yang gratis ya, Betul betul. itu bisa bahaya banget itu, Hmm. bahaya banget. Bisa apa sih namanya ya? Kalau kita menyebutnya IP kita bisa apa? Sebenarnya Iya. IP kita tuh diganti dengan menggunakan VPN kan. Cuma Mm-mm. bisa juga membahayakan kita gitu. Hmm. Membahayakan diri sendiri malah ya. Inginnya Hmm. maksudnya maksud gitu. Ya orangnya lagi iseng gitu ya. Ini masukin ini di apa-apain sudah IP kita tuh. Kacau memang. Kacau, kacau. Nah, kita lanjut ya. Itu beberapa ya cara memperkuat privasi. Kita lanjut. Sudah selesai ternyata. Ya, Oh, ya itu aja sih. Kenapa sih kecakapan digital itu penting? Ya, ya karena karena kembali lagi di poin pertama, kita hidup di dunia yang sudah terdigitalisasi. Ya bener nggak ya? Bener nggak? betul, betul, betul. Dengan pemahaman yang kuat tentang teknologi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, Anda dapat memanfaatkan semua manfaat yang ditawarkan oleh dunia digital dan terus belajar dan berkembang dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional yang lebih besar gitu kan. Mungkin ada tambahan? Iya, ya jangan takut lah untuk mendigitalisasi atau nge-medsos. Intinya kita harus cakap, kita harus paham efek buruknya, efek baiknya, karena itu akan mendampakkan diri kita sendiri ataupun orang lain. Betul, Bisa, betul. ya, ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dan dapat saya sampaikan. Ada ya? Nggak ada tambahan lagi? Mungkin tidak ada sih. Tidak ada ya, sudah ya? Oke, Oke. oke, oke. Sekian saya tutup. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.